terima kasih sudah hadir kembali dalam secara Dubi hari ini. Dan seperti yang Bapak Budha dapat dilihat di Bapak Ibu masing-masing, kali ini cukup spesial karena hari ini adalah Product of the Week Pro. Produk yang akan kita bahas adalah Ondufila. Oke, baik, kita masuk saja ke dalam sesi kita hari ini. Jadi seperti yang Mbak Zia sudah sampaikan, hari ini cukup spesial karena di Product of the Week hari ini kita bekerja sama dengan IAI Kalimantan Timur. Dan juga seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu mengundang profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Denny Setiawan. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang. Nah ini terima kasih sudah hadir di sesi Product of the Week dan menjadi profesional reviewer Mas Denny. Jadi nanti Mas Denny tinggal tanya apa aja tentang kebutuhan atau tentang spek dari Ondulin ini. Yap. Baik, dan juga di sini juga saya akan menyapa perwakilan dari Ondulin. Jadi itu di sini ada Pak Dio Ananda Siregar yang nanti akan memberikan paparannya tentang Ondulin, dan nanti teman-teman sekali lagi apabila ada pertanyaan selama nanti diskusi berlangsung, silahkan bertanya di kolom chat terdahulu, nanti akan kita informasikan dan kita akan bacakan setelah diskusi selesai. Baik, halo Mas Dio, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Bayu, selamat siang rekan-rekan. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Dio bisa share screen materi yang akan dipaparkan. Oke. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang juga Pak Denny. Hari ini rekan tandem saya ya. Baik, hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang salah satu produk Ondufila. Tapi sebelum saya bahas tentang produk Ondufila, saya akan sedikit memberikan mukadimah gitu, Bapak Ibu. Apa sih Ondulin? Ondulin merupakan salah satu manufacturing atap bitumen terbesar di dunia yang hadir lebih dari 100 negara. Ondulin memiliki fasilitas produksi di 9 negara, karena di Indonesia saat ini kita memiliki salah satu fasilitas produksi di Pasuruan, di mana Ondulin saat pertama kali masuk di Indonesia itu di tahun 1970. Terus mulai berkembang hingga pada akhirnya di tahun 2005 membangun sebuah perusahaan yang kita beri nama PT Ondulin Indonesia, yang merupakan perwakilan dari Ondulin Global. Mulai di perjalanan waktu, mulai dari tahun 2014 kita mulai gencar membangun jaringan distribusi kita, sehingga kita mempermudah fasilitas distribusi barang kita dengan membuka beberapa gerai gudang kita. Salah satunya di 2014, terus juga kita mendapatkan sertifikat SNI di tahun 2015. Ini salah satu fasilitas produksi yang kita miliki di Indonesia. Dan kita juga salah satu brand ataupun salah satu prinsipal yang turut andil dalam pelestarian lingkungan, sehingga ini salah satu komitmen kita membuka pabrik di Indonesia, yang dimana memang tagline dari produk kita mengedepankan produk-produk go green. Nah, ini sistem jaringan distribusi kita di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Ini fasilitas warehouse-nya kita. Oke. Nah, Ondulin merupakan salah satu pabrikan atap bitumen bergelombang. Sehingga pada akhirnya di beberapa tahun belakangan mulai masif mengembangkan teknologi atap sirap, terus atap PVC. Bahkan saat ini juga Ondulin memiliki teknologi solar panel yang menerapkan sistem BIPV system. Nah, Ondufila ini yang hari ini akan kita bahas merupakan salah satu varian atap bitumen bergelombang dari Ondulin. Kenapa harus Ondulin? Kenapa bukan yang lain? Gitu. Ondulin sendiri merupakan pabrikan atap, memiliki jaringan distribusi dari Sabang sampai Merauke, yang dimana saat ini kita memiliki technical support dari Sabang sampai Merauke, sehingga ketika jaringan distribusi sudah menyebar ke seluruh Indonesia, maka after sales yang kita berikan juga semakin tinggi saat ini. Jadi kalau Ibu Bapak berminat dengan produk kami,
terus juga menemukan produk-produk kami di daerah ibu dan bapak, nggak perlu khawatir karena memang support, baik itu support teknis ataupun jaringan after sales kita telah tersedia di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, sedikit intermezzo dulu sebelum saya bahas tentang atap kondulinnya atau atap kondukilanya. Jadi atap ini secara harfiah memiliki beberapa kriteria yang ditentukan berdasarkan beberapa kelas. Salah satunya berdasarkan bentuk. Jadi kalau kita klasifikasikan, atap itu ada 3, atap datar, atap miring, dan atap tinggi. Nah, atap datar ini yang seringkali kita sebut dengan atap beton atau atap yang biasanya diterapkan di gedung-gedung perkotaan, terutama gedung-gedung tinggi, sehingga biasanya di bagian paling atasnya menggunakan varian atap datar. Terus juga ada atap miring. Ini yang merupakan salah satu atap konvensional yang masih bertahan hingga saat ini, karena memang mengingat Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga mempengaruhi desain dari bangunan. Nah, bangunan yang ada di daerah tropis, terutama di Indonesia, memang disarankan biasanya menggunakan desain-desain yang mempermudah atau yang baik untuk menahan resistensi cuaca. Salah satunya hujan, sehingga biasanya mayoritas atap-atap di Indonesia itu menggunakan atap miring. Terus juga selain atap miring ada gedung dengan mengutamakan ketika dia menggunakan varian atap yang dimana atapnya didesain sedemikian rupa sehingga bentuknya sekilas melengkung. Nah, perkembangan atap dari zaman dulu hingga zaman sekarang tentunya dipengaruhi oleh karakteristik atau budaya dari masyarakatnya. Nah, hal tersebut banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, budaya tersebut dipengaruhi juga oleh geografi, sehingga pemilihan atap itu diklasifikasi berdasarkan berat, karena biasanya berat atap ini disesuaikan atau timbul karena memang adanya kebudayaan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, salah satunya atap ringan. Atap ringan ini biasanya mulai berkembang di daerah-daerah yang memang cenderung sering terjadinya gempa bumi gitu ya, sering terjadinya anomali cuaca yang tidak stabil, sehingga diperlukan bangunan yang ramah terhadap atap ringan. Biasanya macam-macam tipenya, ada spandek, terus juga PVC, terus juga ada bitumen pasti, di mana beratnya biasa atap bitumen 3 sampai dengan 4 gram per square meter. Gitu. Berat. Nah, untuk wilayah yang kondisinya cenderung stabil itu biasanya penggunaan atapnya cenderung atap-atap berat. Salah satunya atap kaca ya. Gedung-gedung baru sekarang banyak banget menggunakan varian atap kaca. Terus juga atap beton konvensional, semua orang tahu. Atap keramik. Nah, terus dari atap berat dan atap ringan tersebut, keunggulan yang salah satunya atap ringan itu kelebihannya adalah ringan dan harganya ekonomis. Ketika kita menciptakan satu inovasi baru yang kita beri nama Ondulin, maka kelebihan dari atap berat dan atap ringan ini menjadi satu di bawah produk Ondulin, di mana bobotnya ringan, rangkanya ekonomis, tidak berkarat, dan juga memiliki ketahanan meredam suara. Nah, atap Ondulin Indonesia telah bersertifikat SNI dan juga merupakan atap ramah lingkungan, salah satu atap ramah lingkungan yang ada di Indonesia dan yang salah satu atap ramah lingkungan terbesar di dunia. Sehingga kita memiliki Green Label dengan label Gold. Jadi pada tingkatan Green Label kita memiliki tingkatan paling tinggi dan kita memiliki sertifikat TKD.
apa sih atap bitumen ini gitu ya. Rekan-rekan mungkin belum familiar, ada yang sudah, mungkin ada yang belum familiar. Nah, atap ondulin merupakan atap bitumen selulus yang dimana atap selulus atau material selulosa ini berasal dari material daur ulang. Nah, serat selulus ini merupakan serat organik yang biasanya ada di tumbuhan ataupun di material-material organik yang saripatinya seringkali dijadikan kertas, kardus, ataupun produk-produk sejenisnya. Yang kemudian atap ini material serat selulus ini dikombinasikan dengan material bitumen. Yang kita tahu, bitumen merupakan waterproofing tertua di dunia, yang dimana fungsi utama dari sebuah atap adalah melindungi penggunanya dari hujan, dari perubahan cuaca. Jadi bitumen merupakan salah satu material yang paling cocok untuk melindungi rumah Anda, karena memang zaman dulu bitumen merupakan salah satu material waterproofing terbaik. Dan salah satu campuran yang biasa kita gunakan di pembuatan atap bitumen selulus ini, atap ondulin, adalah resin, di mana eksistensi resin ini memperkuat struktur dari material bitumen selulus, sehingga tidak mudah mengalami perubahan bentuk atau bahkan mengalami kerusakan. Nah, biasanya atap-atap ondulin ini diaplikasikan di banyak varian jenis atap, baik atap pelana, perisai, lengkung, bahkan oversitting. Biasanya untuk case atap-atap yang sudah mulai bocor, menginginkan pergantian atap, tapi activity di bawahnya tidak memungkinkan untuk melakukan pergantian atap, biasanya kita melakukan penambahan atap baru di atas atap existing yang kita sebut juga dengan oversitting ataupun overlooking. Nah, terus juga bisa kita lakukan di undersitting, ini biasanya untuk menambah isolation, baik itu isolation terhadap panas ataupun juga peredam suara. Nah, varian atap ondulin itu ada banyak, selain ondulin ada juga atap ondulin klasik dengan bentangan besar. Ada atap Dilo 235 sama bentangan besar juga. Terus juga ada ondulin tile, ini juga sama bentangan besar juga. Hingga sampailah kita ke produk yang saat ini kita diskusikan. Nah, atap ondulvilla merupakan atap ringan. Mas Dio, ya. mohon maaf saya interupsi sedikit biar nggak presentasi sendiri, Mas, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, mungkin nanti Mas Dio juga bisa tambahin tadi sebelum kita masuk ke ondulvilla gitu kan, tadi saya lihat banyak sekali varian dari onduline gitu Mas ya. Iya. Kita mungkin kalau kita balik lagi ke konsepnya bitumen itu kan material yang cukup fleksibel ya Mas. Benar banget. Untuk produk-produk dari ondulin yang sudah dibentuk menjadi profil-profil atap itu, apakah juga mempunyai kefleksibelan yang sama, Mas? Gitu. Karena kan pasti kita akan juga mengejar dari segi kekuatan, tapi tetap fleksibel gitu. Oke. Nah, masing-masing dari varian produk ondulin memang memiliki tingkat flexibility yang berbeda-beda. Biasanya bentuk dari atap itu mempengaruhi tingkat flexibility. Nah, atap ondulin ada yang memiliki tingkat flexibility yang cukup tinggi. Salah satunya ondulin klasik, karena memang ondulin klasik didesain memiliki gelombang yang konsisten, jadi tidak ada jeda, sehingga biasanya tingkat flexibility-nya lebih tinggi karena dia cukup konsisten antara puncak dan lembah, sehingga tidak ada space yang memungkinkan untuk diaplikasikan di atap-atap lengkung. Namun secara umum sebenarnya material bitumen selulus ini memiliki tingkat flexibility. Seberapa besar fleksibilitasnya tergantung dari bentuknya. Dan makanya nanti ketika kita melakukan desain, terus kita merekomendasikan ke owner building gitu kan ya. Ketika dia memang memiliki concern ataupun
dia memiliki salah satu atap yang memang memerlukan tingkat flexibility yang tinggi, biasanya kita memang menyarankan atap Ondulin klasik salah satunya. Tapi biasanya kalau dia tidak lengkung bentuknya sehingga tidak perlu terlalu fleksibel, nah atap-atap lain juga, tapi bisa tidak dilepuk, bisa gitu. Oke, baik. Nah, ini yang salah satunya juga yang disuka sama teman-teman desainer atau arsitek. Mas Denny juga mungkin boleh nambahin juga ya. Adalah dari segi profil dan juga varian motif gitu ya, Mas Dio. Nah, biasanya ada beberapa mungkin proyek-proyek dari teman-teman desainer, arsitek gitu, itu memerlukan corporate motif atau pattern yang tertentu gitu. Nah, Benar. kalau misalnya seperti itu, Ondulin masih bisa memprovide itu atau memang ada apa istilahnya, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti gitu, Mas? Baik. Ketentuan itu biasanya mengikuti produk yang direkomendasikan. Jadi ketika kita merekomendasikan sebuah produk dengan beberapa poin yang diinginkan user, itu pastinya setelah kita pilih produk tersebut, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap produk tersebut. Salah satunya mungkin cara pemasangan, gitu, metode pengaplikasian, itu pasti ada. Nah, sebelum sampai ke ketentuan tersebut, biasanya memang untuk arsitek yang belum melakukan perencanaan atap atau bahkan ingin melakukan perencanaan pembangunan, itu biasanya kita memberikan rekomendasi berupa informasi produk-produk yang kita butuh. Contoh kayak Ondulin klasik biasanya diperuntukkan untuk atap-atap miring atau atap-atap lengkung. Terus Ondul Kasa itu diperuntukkan untuk hunian rumah pribadi, dan atap Ondul Villa untuk bangunan-bangunan yang high-end, bangunan-bangunan yang berpakaian estetika. Nah, ini akan informasi-informasi ini yang kita berikan ke user, sehingga nanti user menentukan produk-produk mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan rekomendasi produk, terus menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka ketentuan tersebut akan mengikuti. Yang dimana informasi ketentuan tersebut juga biasanya kita informasikan di awal dengan informasi produk yang memang kita tawarkan. Jadi contoh kayak Ondul Villa ini apa sih yang dibutuhkan gitu kan ya. Oh, Ondul Villa butuh rank segini, oh iya, terus juga kira-kira nanti bagusnya warna apa, bahkan warna pun kita bisa merekomendasikan. Oke. Baik, wah menarik ya. Jadi nggak hanya cuma sebatas ngelihat dari bentuknya bagus atau patternnya bagus, tapi dari fungsinya juga bisa mengikuti desain dari desainer atau arsitek gitu ya, Mas ya? Benar banget. Karena biasanya memang ada dua ya. Ada yang ketika melakukan perencanaan kita mengedepankan bentuk dari bangunan tersebut, sehingga biasanya untuk varian atap menyesuaikan dengan bentuknya kan gitu ya. Ada juga yang mengedepankan nilai estetikanya atau nilai dari satu bangunan tersebut, karena ada beberapa bangunan biasanya warna atap ataupun bentuk atap itu menjadi parameter utama, sehingga produk-produk tersebut pilihannya nggak banyak, terbatas. Nah, kebenaran Ondulin karena produknya cukup variatif, biasanya bisa mengakomodir variabel tersebut, gitu. Entah itu warnanya ataupun bentuknya. Gitu. Oke, nah mungkin saya akan sedikit mengulas Mas Denny ini. Mas Denny mungkin pernah nggak sih Mas ada pengalaman mendapatkan proyek yang memang ada kebutuhan dari sisi atap yang bitumen gitu, Mas Denny? Dan biasanya tuh concern-nya owner tuh apa gitu, Mas? Oke, makasih. Saya senang banget nih diajak untuk ngobrol di forum ini. Saya lagi ya, memang saya sekali dua kali pernah pakai Ondulin, tapi saya tidak dalam posisi untuk mempromokan atau membuat Ondulin ini tampak menarik. Tapi pada prinsipnya gini,
Sekarang ini memang atap yang kalau boleh dibilang kekinian itu kita harus bilang bitumen itu salah satu atap yang jadi pilihan. Tadi Mas Dio sempat sampaikan bahwa ada atap berat, ada atap ringan. Nah, dewasa ini semakin ringan produk itu secara bebanan dan lain-lain itu membuat atap itu menjadi pilihan. Makanya memang banyak sekali proyek saya yang pakai atap bitumen. Tapi terus terang belum banyak yang masuk ke bitumen yang seperti di layar kita ini, Ondovilla ini. Jadi dia bitumennya gede. Kalau yang saya pakai itu kebanyakan masih bitumen lembaran tuh. Itu, bitumen lembaran. Jadi memang tadi beberapa keunggulannya Mas Dio sudah sampaikan dan atap bitumen ini menurut saya jadi lebih menarik karena lebih reliable gitu ya, karena dia secara pasangnya juga berbeda dan lain-lain. Tapi memang terus terang Mas, ini jadi tantangan buat kita ketika misalnya memang di chatbox juga saya lihat banyak nih pertanyaan-pertanyaan seperti bisa nggak sih atap ini dibikin kerucut dan lain-lain. Nah tadi Mas Dio sempat sampaikan tuh bahwa atap ini fleksibel, tapi terus terang Mas, saya masih belum bisa kebayang nih bagaimana caranya atap yang sifatnya kalau saya bilang ini kan bentuknya kayak asbes panjang gitu ya, itu bisa dilengkungkan mengikuti desainnya arsitek. Karena terus terang yang menjadi menarik dari buat saya sebagai arsitek Indonesia adalah di Indonesia itu jenis atap banyak banget. Tadi Mas sudah sampaikan ya, ada yang miring, ada yang limas, ada yang pelana, tapi ada juga yang seperti atap-atap Padang misalnya. Lalu kalau kita datang ke Wairebo itu atapnya kan kerucut. Tadi ada pertanyaan juga, Pak, ini kalau untuk desain masjid untuk kubahnya bisa nggak? Gitu. Nah, ada nggak sih nanti ya mungkin dijelaskan setelah presentasi atau apa? Ada nggak sih teknik pemasangan caranya supaya dia bisa melengkung? Apakah memang dengan dibakar atau memang ada yang harus digunting dan lain-lain? Itu jadi menarik justru. Lebih daripada buat saya ngelihat atap ini sebagai atap yang baru. Nah iya memang atap ini lagi lumayan tren lah sekarang. Itu dulu Mas Dio, Mas Bayu tanggapan saya. Oke, nah gimana tuh Mas Dio? Siap. Jadi sebenarnya memang atap lengkung kerucut itu lagi tren memang. Nah sebetulnya varian produk yang menentukan atap ini bisa mengakomodir kebutuhan kita. Nah kalau di produk Ondulin sendiri, di brand Ondulin sendiri ada salah satu produk yang biasanya memang kita peruntukkan untuk atap-atap yang bentuknya melengkung gitu ya, atau bahkan biasanya kemiringannya cukup ekstrim. Nah, itu biasanya kita pakai Ondulin klasik, Pak. Nah, Ondulin klasik ini tidak perlu perlakuan khusus kayak dibakar kan, memang tekstur dari atap ini itu fleksibel. Jadi Bapak tekuk si Ondulin klasik ini, si bentangan besar ini itu bisa sampai melingkar, sampai membentuk lingkaran, dan itu tidak pecah. Jadi biasanya kalau untuk atap lengkung yang bentuknya kerucut, bentuknya kubah, itu biasa kita rekomendasikan Ondulin klasik. Nah atap lainnya seperti atap Ondovilla, apakah bisa untuk atap lengkung? Jawabannya mungkin bisa, tapi kita tidak merekomendasikan karena kita sebagai produsen juga mengevaluasi bahwa tingkat flexibility produk tersebut itu tidak memadai. Contoh kayak Ondovilla, itu memang tidak diperuntukkan untuk atap lengkung gitu ya. Nah, yang bisa mengakomodir hal tersebut itu atap Ondulin klasik. Kenapa? Karena gelombangnya memiliki konsistensi yang cukup sesuai. Itu untuk atap lengkung kasusnya. Tapi kelihatannya kurang biasanya kalau atap Ondulin klasik gitu, atap bentangan besar gitu kan, diperuntukkan untuk bangunan-bangunan dengan bentangan besar. Ketika diaplikasikan di bentangan kecil biasanya nilai estetikanya turun. Nah, hadirlah varian produk lainnya yang mengakomodir hal tersebut. Mas, Itu Mas. Saya potong sedikit ya. Ini menarik sekali. Ini kan kalau misalnya kita bicara yang ada di layar gitu ya, ini Ondulin klasik, maksudnya ke sifatnya apa yang disebut tadi lumbung gitu, misalnya gitu ya. Ini make sense sekali gitu, jadi kelihatan aman lah gitu ya. Nah, yang pertanyaan pertama untuk gambar ini,
apakah untuk bubungan knob-nya itu juga disediakan? Karena justru potensi bocornya saya lihat di situ. Itu yang pertama. Oh, Nah, yang menarik adalah satu slide ini sebelum ini. Tadi Mas Dio sempat kasih lihat. oh iya. Eh, Sebelumnya lagi. bukan, yang atap kayak atap padang tadi. Oh, di atap lengkung. Sebentar, atap padang ya tadi. Mana tadi atap padang? Bukan ini. Bukan yang ini. Eh, Bukan. Bukan. Padang. Ini ya? Iya. ini Toraja atau Karo, atau saya ngeliatnya ini mungkin Karo ya, di Sumatera Utara nih. Nah, ini menarik nih. Dia itu tariknya, stretchnya di beberapa sisi. Jadi dia stretchnya ada yang begini, ada yang Iya, stretch. betul. Nah, itu gimana caranya tuh? Dibakar atau gimana? Jadi, ini menarik. Jadi Mas, Dua pertanyaan ya jadi ya. Tadi ya, masalah benar. bubungan, yang kedua Benar. adalah masalah tarik. Oke, knob-nya ada, knob khususnya, gitu ya. Nanti ada knob-nya, biasanya kita sebutnya knob universal, itu dipakai juga di ondulin klasik, di Euro, dan di semua atap lembaran besar. Nah, nanti mungkin di akhir-akhir presentasi saya kasih lihat bentuknya. Terus tekniknya untuk atap ini benar, atap salah satu rumah gondang ya, di Sumatera Utara. Nah, itu tekniknya dipotong dan dilengkungkan. Nah, jadi kalau yang di sini nih, yang di ujung, yang mendekati ujung gitu, itu tekniknya dipotong. Terus disesuaikan dengan lengkungannya. Di sini, tapi atapnya nggak dibakar. Atapnya tidak dibakar. Hanya dipotong dan dilengkungkan. Gitu. Nah, ini bagaimana meminimalisasi resiko bocor ketika ini dipotong, lalu kan pastinya ada satu atau dua titik yang terbuka begitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya supaya kadang-kadang memang masalah Iya. itu masalah air. Betul. Benar. Ini kasus yang sering kali kita alami ya, terutama untuk atap-atap lengkung. Jadi biasanya kita mengantisipasinya di awal di apa namanya, di bagian perencanaan dulu untuk bagian yang kita anggap tricky, memiliki resiko kebocoran yang cukup tinggi, itu lembaran atapnya di double gitu, atau bahkan overlappingnya diperbesar. Jadi contoh kalau mungkin nggak kelihatan di atap ini ya, biasanya di atap lengkungan besar. Di atap lengkungan besar itu biasanya puncak gelombangnya ini itu memiliki resiko yang lumayan tinggi, karena memang atasnya itu bahkan bisa sampai dengan 3 derajat 4 derajat. Nah, maka tekniknya ketika kita melakukan perencanaan, kita menyarankan atap yang berada di puncak gelombang itu didobel gitu. Jadi dia terlapisi sempurna, sehingga kalau di lapisan pertama air masuk, maka di lapisan kedua air tidak masuk karena memang atapnya didobel. Nah, lapisan keduanya itu apa namanya? Apakah Onduline punya bahan juga untuk itu? Oh, lapisan pertama dan kedua atap itu sendiri. Sama. Atap itu sendiri. Jadi kayak gini nih. Nah, ini di bagian paling atas ini terdiri dari 2 lembar atap. Nah, itu juga mempermudah nanti pengerjaan, gitu kan. Jadi nggak makin banyak material, biasanya kesalahan pemasangan itu kan jadi makin rendah. Kalau material cuma satu kan tukang nggak pusing kan mana yang lebih dulu, terus juga prosedur pemasangan antar material kan biasanya beda. Karena materialnya satu dan materialnya juga atap itu sendiri, itu mempermudah tukang atau mengaplikasikan gitu, Mas. Mas silakan lanjutkan lagi. Tapi pertanyaan saya nanti yang mungkin dijelaskan di akhir adalah bagaimana teknis pemasangan. Karena beberapa kali ya saya pakai produk bukan cuma Onduline, tapi mungkin produk sebelah gitu ya. Maaf, ada suara motor. Itu yang jadi masalah adalah ketika masalahnya adalah di paku. Gitu.
Jadi atau Hmm. di cara menempelnya. Nah, itu yang sumber leakingnya tuh di situ. Oh, ternyata gara-gara paku yang kecil itu bisa bikin masalah nih karena kedepannya makin gede makin gede. Nah, teknik pemasangannya nanti mungkin di akhir atau nanti ada sesinya gitu ya. Tolong dijelaskan ke kita semua. Kita ngerti nih. Oh, kalau mau pakai Onduline, best practice-nya adalah begini. Karena saya baca misalnya apa namanya nih pertanyaannya Bang Adin, untuk Onduline ada nggak atap baja yang terintegrasi dengan solar panel? Nah, kemarin saya sempat kejadian, saya punya proyek gitu ya, atapnya bitumen, lalu ditempel di atasnya adalah solar panel. Bitumennya nggak masalah, begitu dipasang solar panel dipantek sama dia, nah, bocor lah itu. Itu ya mungkin nanti ada tips atau memang ada produk dari Onduline yang bisa mengantisipasi itu. Ini pertanyaannya bagus nih. Silakan Mas, kita selesaikan dulu deh. Kayaknya masih ada nih informasi yang kita mesti dengerin dulu. Gitu baik, Oke. Mas Di. Siap Sip. Mas Diki. Terima kasih Mas Didi. Silakan Mas Dio. Ya, ini sebetulnya sambil menjawab satu persatu pertanyaan Mas Denny, slide-slide berikutnya. Jadi atap Onduvilla ini yang topik bahasan kali ini gitu ya, produk yang kita bahas saat ini merupakan atap bitumen yang berbentuk lembaran kecil, yang dimana bentuknya hampir sama ketika diaplikasikan, sekilas bentuknya hampir sama dengan genteng-genteng konvensional gitu. Nah, lebarnya itu 1 meter kali 1,7 meter, 1,07 meter sampai lebarnya itu 40 cm. Nah, atap Onduvilla ini banyak warnanya. Sekarang kita juga punya warna baru yang kita launching, di mana warna merah marun dan merah mata ini varian warna terbaru. Biasanya orang Indonesia itu cenderung warnanya mendekati warna kecoklat-coklatan, sehingga kita menjawab keresahan orang-orang kan, membuat salah satu varian warna baru, warna merah marun. Ketika teraplikasikan memang hampir sama dengan genteng konvensional dan mengalami degradasi warna yang konstan sehingga menambah nilai estetika. Ini yang sekalian menjawab tadi pertanyaan Mas Denny, bagaimana cara pemasangan. Saya tidak bicara detail di sini. Saya akan bicara secara garis besar bagaimana cara mengaplikasikan produk ini, gitu, terutama untuk produk Onduvilla dan Unikasa yang tipikal, secara bentuk hampir sama. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Bias ini yang akan menjadi ketentuan. Dan tadi sempat Mas Bayu tanya, ketentuan yang mengikat produknya. Nah, yang pertama adalah sudut kemiringan. Ini hal yang paling mutlak karena memang biasanya produk-produk atap itu terikat dengan sudut kemiringan. Nah, atap Onduvilla ini sudut kemiringan minimum yang direkomendasikan adalah 15 derajat. Bagaimana kalau di bawah 15 derajat? Nah, kalau di bawah 15 derajat, kita akan berikan alternatif produk lainnya seperti Ondulin ataupun Ondulin Tar. Tapi khusus untuk Onduvilla, kemiringan minimumnya adalah 15. Ini yang pertama, sudut kemiringan. Yang kedua adalah jarak frame. Ini ketentuan berikutnya dari produk Onduvilla. Jarak frame untuk rank pertama ya, untuk pertama dan kedua, berarti rank pertama kedua itu di sebelah sini dan di sebelah sini gitu ya, itu 27 cm. Terus juga untuk jarak rank berikutnya sampai akhir itu 32 cm. Inilah yang harus kita ikuti. Terus yang terakhir berkaitan dengan karakteristik produknya, jumlah stroke, karena produknya berbentuk lengkungan, yang dimana variasi lengkungan dari atap Onduvilla ini juga mempengaruhi pemasangannya. Salah satunya stroke-nya, jumlah stroke-nya. Stroke ini hal yang paling penting. Tadi sempat Mas Budi juga disampaikan bahwa salah satu indikasi apakah atap tersebut terpasang dengan baik adalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan produk tersebut.
salah satunya ketentuan produk Ondovilla ini menggunakan struk yang direkomendasikan. Nah, berapa banyak jumlah struk yang direkomendasikan atap Ondovilla? Jumlah struk yang direkomendasikan adalah 5 buah setiap lembar. Ini yang harus diikuti. Jadi setelah tadi kita sudah mengetahui jarak ranknya, jadi ranknya kita juga sudah sesuaikan gitu ya di gap pertama rank 1-2-nya 27 cm, terus berikutnya 32 cm. Maka hal yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah jumlah struknya. Nah, terus selanjutnya susunan dari atap tersebut gitu. Atap tersebut harus dipasang secara zigzag. Ini adalah hal teknis yang wajib dilakukan karena memang untuk menghindari kebocoran itu salah satunya memasang atap dengan zigzag. Jadi kalau seumpamanya di lembar pertamanya startnya dari satu lembar, maka di baris kedua mulainya setengah lembar sehingga menimbulkan efek zigzag ketika dipasang. Jadi mengurangi resiko kebocoran. Hal ini nanti akan berlaku untuk pemasangan atap-atap lainnya. Jadi ketika Ondovilla memiliki standar pemasangan, ketentuan yang berlaku seumpamanya jarak rank 32 cm, struknya 5 buah, maka Ondikasa, Ondulin Tile, Ondulin Klasik, Duro, dan lainnya akan memiliki ketentuan yang sama. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut biasanya kita berikan informasinya dalam bentuk brosur ataupun juga technical datasheet yang selalu kita informasikan di awal untuk rekan-rekan perencana ataupun juga owner building itu sendiri. Terus kalau tadi sudah pasang atapnya, kita juga punya NOC yang biasa kita sebut dengan NOC standar ataupun NOC universal, yang bentuknya hampir sama, materialnya hampir sama dengan material atapnya, bitumen selulus. Nah, bentuknya bentuknya ini bervariasi ya, ada dua, nanti ada yang bentuknya kerucut, juga ada yang bentuknya sedikit melengkung. Nah, umumnya di pasaran yang kita gunakan yang bentuknya sedikit melengkung ini. NOC ini karena materialnya adalah bitumen, dia juga mengakomodir pertemuan antara atap yang biasa kita sebut sopi-sopi ya, sehingga tidak menimbulkan kebocoran gitu. Skrunya mutlak harus menggunakan skru yang kita rekomendasikan, yaitu skru Ondulin. Jumlahnya berapa itu biasanya ada di. Nah, ini cuman aksesorisnya. Biasanya kita juga kalau memang ada kebutuhan atap dan kebutuhan rumah, terutama kebutuhan bangunan ya. Saya potong tadi NOC terus terang masih menjadi menarik buat saya. Saya tuh suka nakal gitu ya, bikin atap itu satu sisi itu 30 derajat, satu lagi 45 derajat misalnya begitu. Oh, oke. Kalau tadi kan kalau Mas kasih lihat ini mungkin dari gambar kerjanya tadi, gambar teknisnya itu mungkin 30-30 gitu ya. Tapi bagaimana dengan pertemuan-pertemuan yang nggak lazim 45 dan 45 misalnya? Itu punya nggak produknya atau memang ini aja yang dimodifikasi? Nah, justru inilah salah satu keunggulan atap Ondulin. Jadi semua varian produknya termasuk NOC itu, karena materialnya bitumen selulose, dia tuh punya tingkat flexibility. Nah, uniknya ketika atap-atap lain biasanya kan punya NOC standar sendiri gitu ya. Jadi kalau seumpamanya siku 30 derajat, 45 derajat, 15 derajat, mereka punya standar. Ketika ternyata di lapangan antar sisinya tidak simetris, mereka nggak punya solusi. Nah, uniknya Ondulin dengan adanya NOC ini yang memiliki tingkat flexibility tinggi, itu bisa mengakomodir hal tersebut. Sehingga nanti bisa disesuaikan, Mas. Jadi kita nggak perlu khawatir. Seumpamanya ternyata di sisi kiri dan kanan, kayak yang tadi Mas bilang 30-40 gitu ya. Nanti tinggal di-adjust aja salah satu sisinya. Bisa langsung menggunakan produk ini. Gitu. Mantap. Lanjut, Mas. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Mas Dedi. Mas Dio, kalau lihat dari aksesoris tadi gitu kan, itu kan ada
ada apa sedikit gundukan gitu ya di atas gitu. Nah itu juga mempengaruhi kemungkinan bocor atau hal lain nggak Mas? Gitu. Misalnya kayak yang di Reach gitu ya, itu kan ada kayak sedikit gundukan yang oval ini ya Mas. Nah itu akan terisi atau akan memang posisinya kosong atau kopong seperti itu Mas? Oke. Jadi baik. Nah ini ada hal kaitannya dengan perencanaan. Nah, salah satu fungsi dari lekukan itu sebetulnya estetika. Yang kedua ada fungsi teknisnya. Jadi ketika kita melakukan perencanaan nih, ketika kita membangun sebuah atap, biasanya kalau atap-atap zaman sekarang itu kan sopi-sopinya, jadi atap A dan atap B itu kan harusnya adu manis gitu ya, harusnya pertemuannya adu manis gitu. Rapat gitu kesannya. Rapat. Nah maka adanya nok yang atasnya sedikit melengkung gitu ya, itu kan mempercantik bangunan tersebut. Jadi dia mengakomodir pertemuan antar atap ini yang adu manis ini tertutupi dengan bentuk nok yang sedemikian rupa, sehingga pas bagian ujungnya itu tertutupi dengan bentuk lengkungan tersebut. Oke, baik. Dan tambahan lagi sedikit Mas, tadi di awal-awal juga Mas Jo kayak sedikit mundur gitu ya. Mundurnya mungkin agak panjang gitu. Apakah kalau di Mas Jo sampaikan bahwa ondulan ini, mau itu Ondovilla atau produk yang lain, itu kan ada nilai bisa menekan panas, sama ada nilai untuk meredam suaranya gitu Mas. Itu kan pasti standarnya kita rumah-rumah pada umumnya akan tambahin insulasi. Nah kalau misalnya dari Ondulin sendiri masih merekomendasikan pemasangan halo? Iya, masih perlu atau tidak gitu ya? Iya. Nah, oke. Dan ketentuannya seperti apa Mas? Gitu. Maksudnya apakah harus rumah yang tinggi sekian kayaknya perlu atau gimana biasanya? Oke. Sekali lagi pertanyaannya Bayu ini menarik banget karena menurut saya di iklim tropis basah kayak kita nih Mas, Indonesia musuhnya sebenarnya bukan musuh sih. Yang harus kita antisipasi adalah memang hujan yang berlebih, itu yang pertama. Kedua adalah panas. Gitu. Nah, apakah misalnya Ondulin memang sudah punya penelitian yang dilakukan Ondulin sendiri, berapa persen sih kira-kira reduksi panas atau seberapa besar rambatan panas ditolak sama atap bitumennya Ondulin ini? Itu kan yang jadi alasan-alasan orang kenapa berpikir untuk pindah ke atap ini gitu. Karena sebelumnya kita punya atap konvensional yang atap ya begitu, kenapa harus tempat yang baru gitu. Nah itu penelitian itu mungkin udah pernah punya kali Ondulin. Iya, betul banget Mas. Jadi kita memang concern ke situ ketika kita menciptakan produk ini gitu ya. Salah satu hal yang menarik karena memang atap Ondulin ini itu berasal dari material selulosa, yang dimana kita memang tahu bahwa material selulose ini adalah material yang baik untuk menghambat rambatan panas ke bawah, terus juga material yang baik juga untuk meredam suara. Nah, kita telah melakukan pengujian di mana memang suara yang ditimbulkan ketika terjadinya hujan itu kisaran angkanya di angka 28 desibel, yang dimana suara yang timbul dari hujan itu nyaris tidak terdengar. Jadi biasanya kalau atap-atap metal gitu ya, itu kan memang ketika terjadinya hujan itu malah berisik. Nah, terus juga mengingat material ini adalah material selulosa, suhu yang bisa diredam itu berkisar di 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Jadi kalau di suhu luar adalah 40 derajat, dia bisa di 30 derajat di bawahnya. Jadi memang hal ini menjadi sebuah keunggulan atap Ondulin. Gitu. Dan itu Mas, tadi mungkin sedikit pertanyaan saya gitu, indikasi perlu tidaknya sebuah bangunan itu walaupun sudah pakai Ondulin gitu ya Mas ya, harus ditambahkan insulasi atau enggak Mas? Karena kan tadi penjelasannya adalah Ondulin ini sebenarnya udah cukup baik nih untuk
penangkal panas, mereduce suara gitu. Baik. Sebetulnya penambahan isolasi eh, tidak tidak diperlukan ketika memang maksudnya gini ya. Ketika bangunan tersebut adalah bangunan yang normal, yang memang bangunan diperuntukkan untuk activity normal, maka biasanya tidak memerlukan isolasi tambah. Nah, bangunan-bangunan yang memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, suhunya dan lain-lain, itu mungkin yang perlu. Nah, tapi itu juga berlaku untuk segala jenis atap gitu ya. Contohnya juga bangunan-bangunan penyimpanan bahan kimia gitu kan. Terus juga bangunan rumah sakit yang memang memiliki standar yang cukup tinggi. Kalau kita tahu kan bangunan rumah sakit bahkan dia untuk waterproofingnya, lapisannya itu bisa 2 sampai dengan 3 kali produk, 3 kali lapis gitu ya, 2 sampai dengan 3 produk, karena memang bangunannya bangunannya memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi. Nah, tapi kalau bangunan normal, perkantoran, perumahan, konvensional yang biasa, saya rasa tidak perlu isolasi. Nah, inilah yang menjadi kelebihan utama atap on-wheeling gitu ya. Mungkin di dalam kasus tertentu mungkin saya tidak menyebutkan atap jenis apa, tapi karena walaupun itu merupakan bangunan yang normal, tapi karena suhunya cukup tinggi sehingga perlu peredam suhu, atau bahkan suara yang ditimbulkan cukup berisik gitu ketika hujan, maka diperlukan peredam suara. Tapi on-wheeling bahkan di kondisi normal pun tidak memberikan isolation tambah. Oke. Baik, Mas Dio, terima kasih. Jadi selain ini inovasi dari Ondulin, berarti juga bisa banyak mereduce budget ya, karena nggak perlu harus ada tambahan-tambahan lain. Benar. Terus ini lagi yang hal menarik, karena memang atap on-wheeling ini kan atap ringan, klasifikasinya atap ringan, beratnya cuma 3 sampai dengan 4 kilo per meter persegi. Maka biaya struktur itu juga rangka atapnya, terus juga penguatan strukturnya itu kan biasanya jadi lebih ringan gitu kan. Jadi tidak perlu penambahan pembebanan, terus juga tidak perlu penguatan gitu ya. Dengan menggunakan produk atap on-wheeling, maka secara tidak langsung konsumsi material secara umum itu jadi berkurang. Ini jadi penasaran juga sih sebenarnya. Saya tahu produk-produk lain tuh biasanya ngomongin ini udah pernah tes bakar loh gitu. Nah, Ondulin udah pernah belum tes bakar? Nah, dia baru terbakar tuh di suhu berapa, itu yang pertama. Lalu kemudian bisa juga mungkin nanti ditambahkan ketika terbakar rambatan yang terjadi itu seperti apa? Apakah mudah atau kalau dia meleleh atau apa gitu. Lalu kemudian misalnya saya pernah Mas, saya pasang atap ini Mas, mungkin namanya apa? Ondulan klasik gitu tadi ya. Lalu orang lain yang awam gitu ya ngelihat, dan itu asbes ya gitu. Jadi dia pikir itu asbes gitu. Oh enggak, itu merek Onduline gitu ya, semacam aspal, saya bilang gitu. Oh saya pikir asbes. Tapi itu kalau untuk masalah kesehatan aman ya, karena kalau misalnya asbes kan orang masih takut asbestos dan lain-lain. Asbestos ya. Nah, ini bukan asbes saya bilang. Jadi harusnya secara keamanan atau kesehatan itu masih jauh lebih aman. Nah, saya belum tahu data pastinya kan. Jadi mungkin Mas bisa nambahkan juga tuh. Yang pertama adalah masalah bakar dan tes bakar sudah pernah dilakukan di mana dan datanya seperti apa. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Apakah memang sudah clinically tested barang ini sudah nggak punya masalah sama sekali gitu sebagai atap yang mau nggak mau kita akan tinggal di situ. Kalau misalnya klien saya mungkin 10, 20 tahun atau bahkan 30 tahun. Itu 2 pertanyaan saya. Oke, ini hal yang cukup menarik gitu ya. Karena kalau cerita selulus gitu kan biasa kaitannya dengan ketahanan terhadap api. Nah, kita memang melakukan pengujian yang kita lakukan di laboratorium independennya kita, tapi memang bukan di Indonesia karena memang Ondulin sendiri brand yang berasal dari Prancis, proses developmentnya juga adanya di Prancis. Nah,
kita melakukan pengujian uji bakar yang kita lakukan terhadap produk ondulin, yang dimana memang atap ondulin terbakar, gitu ya, di rentang suhu 150 sampai dengan 250 derajat Celcius. Jadi titik bakarnya adalah 150 sampai dengan 250 derajat Celcius. Nah, terus apa efeknya? Nah, ini yang cukup menarik. Jadi begini, ketika atap ini terbakar, gitu ya. Nah, atap ini akan terbakar di sisi-sisi tertentu. Jadi tidak semua bagian atap ikut terbakar. Hanya di atap yang mendapatkan titik didih tertentu yang mengalami kebakaran. Nah, uniknya karena atap ondulin ini bisa terbakar, maka di dalam situasi tertentu atap ondulin ini secara tidak langsung menyelamatkan orang yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita cerita ketika terjadi kebakaran, gitu ya, maka apa sih hal utama yang menjadi momok, gitu ya, yang membuat 50% orang yang mengalami kebakaran itu meninggal. Nah, orang yang meninggal itu faktanya bukan karena terbakar. Nah, pertama kali hal yang dia alami ketika terjadi kebakaran itu kekurangan oksigen. Kenapa? Karena udara terperangkap, di mana api ini mengambil sebagian besar oksigen yang berada di ruangan tersebut sebagai bahan bakar. Sehingga kita sebagai manusia yang berada di dalam ruangan tertutup tersebut tidak lagi mendapatkan oksigen yang cukup. Akhirnya apa? Kehilangan kesadaran. Setelah kehilangan kesadaran, apa efeknya? Api mulai merambat karena kita tidak cukup kuat, gitu ya. Kalau oksigen dalam tubuh kita turun hingga saturasinya di bawah 70%, maka biasanya kepala kita udah mulai pusing, gitu ya. Kita sudah tidak kuat berjalan, akhirnya kita tidak bisa menghindari api. Nah, akhirnya orang tersebut mengalami kebakaran. Uniknya, atap ondulin ini karena terbakar, udara-udara atau asap yang tadinya terjebak di dalam bangunan tersebut itu keluar. Sehingga secara tidak langsung ternyata atap ondulin ini menyelamatkan pengguna di bawahnya. Nah, ini orang yang nggak sadar, gitu kan. Karena sebetulnya faktor yang mengakibatkan kebakaran itu macam-macam, kan, gitu ya. Nah, antisipasi yang bisa kita lakukan adalah memilih material yang sebetulnya bisa mengantisipasi kejadian tersebut, kan, gitu. Salah satunya kan orang nggak sadar kalau ketika dia pilih atap yang meredam atau bahkan atap-atap lainnya, gitu ya, yang secara tidak langsung membuat ruangan tersebut jadi kedap, itu membahayakan untuk dia, gitu kan. Orang nggak sadar. Nah, terus juga potong sedikit. ya, Apa yang terjadi ketika kebakaran? Maksudnya tadi bagian tertentu akan bolong, gitu ya. iya, terbakar. Yang terjadi apa? Meleleh atau Enggak, dia tidak langsung meleleh, langsung terbakar. Dia tidak meleleh karena tidak ada polimer di situ. Tidak ada, kan materialnya hanya bitumen dan serat selulosa. Jadi dia tidak meleleh. Menarik. Jadi nggak membahayakan. Terus menjawab pertanyaan selanjutnya yang kedua tadi tentang kesehatan. Nah, material bitumen ini tidak ada material yang membahayakan. Kita sudah melakukan pengujian, ya, sehingga hasilnya tidak ditemukan material atau substansi yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Karena memang biasanya kenapa atap asbes sekarang ditinggalkan, karena ada kandungan asbestosnya yang bisa menimbulkan penyakit, salah satunya kanker dan lain-lain. Nah, material bitumen selulosa ini merupakan material organik yang secara umum seluruh materialnya itu berasal dari alam. Kita tahu kalau serat selulosa itu asalnya dari tumbuhan, kan, gitu. Kita tahu kalau bitumen itu asalnya dari minyak bumi. Yang dimana tidak ada kandungan yang membahayakan sehingga membuat partikel-partikel di bawahnya, gitu ya, mengalami perubahan. Biasanya kan memang asbestos itu secara kasat mata tidak terlihat, gitu kan. Asbestos itu nggak terlihat, tapi dia menyebarkan partikel yang tidak bisa diuraikan tubuh sehingga menimbulkan penyakit. Ondulin enggak. Menarik. Lanjut, Mas.
Tadi udah selesai apa Ah, belum? udah selesai nih sebenarnya. Kebenaran Udah banget selesai. udah Oke. selesai. Kita ngobrol-ngobrol aja. Mungkin ada Nah, pertanyaan? ini di chatbox banyak banget nih. Nah, ini penting buat saya sebenarnya. Dari semua supplier atau produk yang saya ketemui, saya selalu nanya ini. Karena kita bicaranya Indonesia ya, Mas ya. Indonesia tuh luas banget dan saya juga mengencourage kita harus berpikirnya luas gitu ya, seluas Indonesia gitu. Nah, saya ketemu beberapa produk bagus banget gitu, tapi begitu saya tanya, saya cari tadi ini syukurnya di Maluku sama Gorontalo ternyata udah ada nih perwakilannya gitu ya. Nah, saya tanya, kalian udah nyampe mana? Karena ada satu produk gitu ya, bagus banget produknya. Saya cari di Manado, nggak ada mereka perwakilannya. Kan repot tuh, gitu ya. Nah, ini apakah Onduline sudah berani menjamin bahwa ketersediaan Onduline itu sampai ke pelosok negeri ini? Itu yang jadi pertama. Lalu kemudian itu satu hal. Yang hal kedua adalah barangnya ada, tapi apakah Onduline sudah melakukan misalnya pelatihan tukang gitu ya? Atau sudah ada aplikator di semua provinsi di Indonesia, misalnya gitu. Karena sekali lagi, kalau saya bicara pakai kacamata saya di Jawa, ya Jawa mah gampang ya di Onduline gitu ya, aplikator banyak banget. Tapi kalau kita misalnya bicara di Papua Barat gitu, atau di Aceh gitu, nah udah ada belum perwakilannya di sana? Itu penting buat saya karena saya ngelihat nih kita ini datang dari ada yang dari Lombok, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi tadi. Saya belum lihat orang Papua di sini, tapi rasanya saya harus bicara ini mewakili orang-orang yang ada di pelosok, bukan pelosok lah, daerah terdepan gitu ya. Itu Mas. Oke, siap-siap. Ini menarik. Memang kadang-kadang produk bagus, tapi ternyata jaringan distribusinya tidak menyebar kan. Jadi sulit dicari. Nah, Ondulin itu punya person dedicated yang kita letakkan gitu ya di seluruh jaringan kita di seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh, Medan, sampai Sorong, Papua, kita punya dedicated person yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang kita. Baik itu distributor kita, terus juga sales kita, terus juga agen-agen kita lainnya, itu ada di Sabang sampai Merauke. Sehingga distribusi barang kita bisa ditemukan dimanapun. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, biasanya orang itu yang pertama kali ketemu Ondulin gitu, mungkin nggak pernah ngelihat Ondulin di daerahnya mereka, karena memang mereka belum menemukan dedicated personnya Ondulin. Padahal sebenarnya di daerah-daerah tersebut kita memiliki agen distribusi sendiri, kita punya distributor di sana, kita punya juga sales di sana, dan kita juga punya tukang. Di tahun 2022, nah ini informasi yang saya bagikan ke rekan-rekan. Di tahun 2022 kita melakukan training tukang, di mana training tukang ini dilakukan untuk 2.000 tukang di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita nggak cerita Jawa, kita melakukannya di seluruh wilayah di Indonesia. Kita lakukan di Medan, kita lakukan di Maluku yang tadi Bapak bilang, terus kita juga melakukannya di Makassar, kita lakukan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga menjamin barang kita tersampaikan dengan baik ke customer. Barangnya ada, pemasangnya, tukang pasangnya juga ada, gitu. Itu sih Mas. Nah, mungkin solusi tambahan Mas Denny dan teman-teman sekalian, karena Ondulin sudah ada di Katalog Pro, boleh sering-sering main ke Katalog Pro. Di situ ada spek-speknya, jadi teman-teman yang butuh informasi yang secara singkat gitu ya, nah boleh tuh dari Sabang sampai Merauke. Masuknya pas banget video ini. Makasih Mas Denny. Masuknya pas gitu ya. Karena ya sekali lagi ya buat saya produk bagus, sekali lagi siapapun itu produknya ya. Saya nggak cuma bicara Ondulin gitu ya. Nah, itu harus nyampai ke pelosok-pelosok Indonesia gitu. Karena saya juga alhamdulillah punya kesempatan untuk punya proyek di beberapa kota di Indonesia, kota lain di luar Jawa gitu ya. Dan itu saya ngalami kesulitan. Ada satu provinsi saya nyari saya sebut merek ya, Toto aja itu kayak kok terbatas sekali, mesti impor dari Jawa gitu. Nah itu repot gitu. Jadi mudah-mudahan Ondulin ini tersedia di di seluruh kota di Indonesia. Saya masih melihat misalnya ada beberapa provinsi hilang di sini. Ada Bangka Belitung hilang, kebetulan ada proyek di sana.
lalu kemudian sempat ada proyek di Palangkaraya, nah itu juga hilang gitu di peta ini. Dan sekarang Papua itu udah ada 5 provinsi begitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa dilengkapi nih ke depan gitu ya oleh online biar bisa Ya. diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia atau arsitek di Indonesia. Nah, satu hal lagi Mas, Eh, saya tuh punya satu project di menurut saya Pulau Bali lah ya. Itu saya ada di di ketinggian gitu, di Bukit Bedugul. Lalu kemudian di depan saya itu lagi dibangun pura desa gitu ya, pura desa. Lalu karena paling gampang dan mereka nyebut gitu ya, ini simbol modernisme, mereka pakai atap itu singkalum. Gitu. Jadi atapnya singkalum, nah, bentuknya mirip gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika saya di sana itu singkalumnya itu mantul. Gitu. Oh itu gelernya nggak enak sekali gitu. Jadi satu panasnya terpantul, lalu gelernya terpantul. Dan asumsi saya kalau misalnya semakin banyak material itu ada di sekitar kita, perubahan heat panas di kawasan itu akan semakin meningkat, gitu ya. Nah, tadi kita bicara bagaimana Onduline ini mereduksi panas matahari nggak nyampe ke dalam. Mas bilang itu minus sekitar 10 derajat Celcius, gitu ya. Nah, bagaimana apa yang terjadi ketika panas itu masuk ke Onduline? Apakah dia akan memantulkan ke sekelilingnya atau mungkin ada yang direduksi sendiri sama si material ini? Itu ada data nggak tentang itu? Oh, oke. Ya, sebenarnya tentang peredam panas ini itu kan memang standarnya macam-macam mungkin. Jadi memang pertama terhadap material, terus juga yang kedua terhadap warna. Nah, terhadap material sendiri memang secara alami atap Onduline ini itu meredam panas dengan cara mendistribusikan panas ke dalam material tersebut. Jadi dia tidak memantulkan balik panas yang datang. Terus juga berdasarkan warna. Kalau warna ini kan orang balik lagi ke ini ya, sifat warna itu. Semakin gelap biasanya semakin tinggi dia menyerap panas gitu ya. Semakin terang semakin memantulkan panas. Nah, atap bitumen selulose yang kita punya ini itu khusus untuk yang pigmennya warna. Jadi dia memiliki warna dari pigmen itu sepenuhnya gitu ya. Nah, kalau data teknis memang karena standarnya macam-macam, kita tidak melakukan di semua standar tersebut. Tapi saya bisa bilang kalau panas yang didapat itu didistribusikan ke material. Nanti kita bisa melakukan pengujian sendiri. Jadi di samping atap Onduline, terus juga kita berdiri di atas atap Onduline yang dipanaskan gitu ya, sama-sama siang hari gitu ya. Suhu di luar dengan suhu di atas persis permukaan itu pasti nggak akan jauh beda. Sehingga secara tidak langsung atap suhu yang dikeluarkan oleh atap tersebut itu tidak dipantulkan kembali. Gitu sih Mas. Menarik. Ini ada banyak banget pertanyaan nih di chatbox. Mungkin juga kita perlu bacakan beberapa kali ya, Bay. Ya. Pertanyaan yang menarik, misalnya TKDN-nya berapa persen? Ya. Nih, Bayu yang mungkin bisa. Oke, baik Mas Denny, sekali lagi terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Tapi betul kata Mas Denny, banyak sekali pertanyaan mengenai dokumen-dokumen sertifikasi, Mas Dio. Mungkin boleh di-review lagi atau ditekankan lagi apa aja sih sertifikasi dokumen yang sudah dipunya oleh Onduline, khususnya mengenai TKDN, Mas. Dan itu berapa persen sih? Oke, ya. Lagi-lagi ya, karena kebanyakan memang sekarang pemerintah sudah memberlakukan penggunaan material-material yang diproduksi dan dipabrikasi di Indonesia. Outputnya berupa sertifikat TKDN. Nah, kita sebagai warga negara yang baik ya, dan perusahaan yang baik, kita juga punya SNI, terus juga kita punya green labeling, dan kita juga punya TKDN. Berapa nilai TKDN-nya? Semua
material kita nilai TKDN-nya di atas 25%. Beda-beda sih memang, beda-beda. Tapi roughly itu di atas 25%. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin ada pekerjaan khususnya, mungkin ada pekerjaan dengan pemberi tugasnya pemerintah gitu ya, atau Pemda, ini untuk pertanyaan mengenai nilai TKDN dari Ondulin sudah nggak perlu diragukan lagi ya Mas Dio ya? Iya benar. Tenang aja, sesuai dengan standar yang berlaku gitu ya. Apalagi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ya. Jadi TKDN kita bisa berlaku di proyek-proyek ini. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan Mas Dio sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, karena tadi seperti yang Mas Denny sampaikan dan kita lihat banyak sekali nih pertanyaan dari kolom chat, tapi juga di sini kita juga dibantu oleh Mas Almo, tim juga dari Ondulin yang sudah membantu gitu ya. Terima kasih Mas Almo, dan mudah-mudahan semua pertanyaan-pertanyaan jawaban dari Mas Almo itu sudah menjadi jawaban bagi teman-teman yang bertanya gitu ya. Nah, oke, berarti ini slide terakhir ya Mas Dio ya. Iya, yang terakhir ya terima kasih. Oke, baik. Jadi Mas Denny dan Mas Dio, khususnya Mas Dio jangan kemana-mana dulu. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan karena sudah ada dibantu oleh Mas Almo yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom chat gitu ya. Kita akan coba membacakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sini, dan ini akan dibantu oleh Mbak Ziza untuk membacakan. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Bayu, Mas Denny, dan saya akan baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah dibantu oleh Almo dan juga Mas Dio. Terima kasih. Dan di sini saya langsung bacakan juga pertanyaan dari di sini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Yuliardi. Nah, beliau bertanya nih, menurut Mas Dio sendiri bagaimana Ondupila berkontribusi terhadap estetika dan desain arsitektur secara keseluruhan? Dan apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik bangunan saat memilih Ondupila? Silakan. Oke, menarik ini. Ya, karena memang salah satu kelebihan dari produk ini adalah efek yang ditimbulkan, sehingga menghasilkan bangunan yang terlihat estetis. Nah, material Ondulin ini, terutama produk Ondupila, itu memiliki beberapa varian warna yang akan mempercantik dan meningkatkan nilai estetika dari bangunan tersebut. Terus juga atap Ondupila ini itu biasanya juga ketika kita melakukan rekomendasi pemasangan gitu atau merekomendasikan produk tersebut, kita juga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk produk Ondupila ini, yang dimana ketika outputnya, harapan kita ketika customer berhasil mengaplikasikan atap ini gitu di bangunan mereka, akan meningkatkan nilainya. Jadi warna jadi nilai tambah dari produk ini, gitu sih. Semoga cukup menjawab Ibu Yati. Itu Katalog kita meng-create-nya seperti sosial media pada umumnya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke katalog produk.id, dan di bagian tengah di sini nanti akan ada button sign up with email. Tinggal diklik dan tinggal meregistrasi diri. Dan pada saat ingin sign in, di atas ini itu akan ada button sign in. Nanti tinggal diklik dan tinggal masukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Dan nanti halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu adalah halaman brand news. Jadi halaman brand news ini berisi tentang informasi terupdate dari setiap brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, asosiasi, atau aktivitas-aktivitas yang Katalog Pro adakan selama ini. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook gitu ya, kurang lebih. Jadi cukup banyak informasi, tidak hanya dari sisi teman-teman vendor material, tapi juga dari asosiasi, mungkin beberapa konsultan yang sudah punya halaman di sini, dan juga informasi-informasi lain tentang program-program Katalog Pro. Dan seperti yang saya sampaikan, fungsi dari Katalog Pro di sini untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini sebagai platform digital untuk bisa mendapatkan informasi data teknis tentang produk material. Contoh misalnya kita sedang membutuhkan kategori produk arsitek interior gitu ya. Nah di sini kita tinggal masuk ke kategori arsitek interior di sini.
dan nanti akan terkumpul berbagai macam subkategori. Contoh misalnya kita lagi butuh roof bitumen, tinggal kita klik di sini dan nanti akan terkumpul berbagai macam brand-brand dari kategori tersebut, subkategori tersebut seperti roof bitumen ini. Contoh kita masuk ke Ondulin. Nah, nanti ini adalah halaman Ondulin yang sudah bisa dilihat oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya varian produk, tapi di sini juga kita sematkan informasi tentang PIC dari setiap brand. Jadi di sini ini adalah Pak Tri dan Bu Novi, ini adalah PIC dari Ondulin. Jadi teman-teman kalau ada kebutuhan langsung bisa tinggal langsung klik salah satunya, karena di sini tersematkan juga nomor handphone. Jadi teman-teman tinggal bisa langsung masuk dan menghubungi secara langsung direct gitu ya. Dan juga yang menarik di sini kita juga bisa mendapatkan informasi produk varian dari Ondulin misalnya. Nah, tinggal diklik bagian produk, terus juga akan terlihat berbagai macam varian produk Ondulin seperti Onduvilla. Nah, tinggal diklik dan di sini kita akan bisa mendapatkan informasi mengenai deskripsi, spesifikasi sampai dengan aplikasi. Dan yang menarik lagi yang terbaru, Katalog Pro karena banyaknya permintaan dari teman-teman pengguna Katalog Pro sampai dengan bisa langsung mendapatkan atau membeli materialnya di Katalog Pro, akhirnya kita membuat satu feature e-commerce. Ada beberapa feature, ada promo dan RFQ, dan untuk feature ini mungkin akan dijelaskan lebih detailnya oleh Mas Prima. Halo Mas Prima. Mas Bayu, selamat siang. Ya, silakan Mas Prima untuk menjelaskan lebih detail tentang feature e-commerce kita. Ya, terima kasih Mas Bayu. Betul yang diinformasikan oleh Mas Bayu, di mana Bapak Ibu setelah mendapatkan informasi kebutuhan material building, kiranya di mana nih tempat bisa berbelanja langsung. Nah, jadi Katalog Pro sudah memprovide kebutuhan bisa berbelanja langsung di platform kami, yaitu katalogpro.co.id. Setelah sign in menggunakan email aktif, Bapak Ibu bisa mengakses platform kami Katalog Pro. Setelah itu ada 3 fitur yang telah di highlight merah, yaitu promo, RFQ, dan order list. Secara singkat saya akan menjelaskan apa itu promo. Kita akan klik halaman promo, Bapak Ibu akan mendapatkan beraneka ragam material building yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara langsung, tentunya dengan harga promo. Jadi, Katalog sudah memprovide beraneka ragam material building ini berasal langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas akan produk tersebut, Bapak Ibu tidak perlu meragukan akan kualitas dari produk yang ada di Katalog Pro. Saya akan izin cara berbelanja dengan praktis tentunya. Saya akan mengklik salah satu produk yang ada di halaman Katalog Pro. Di sini ada namanya Electronic Clock. Setelah itu Bapak Ibu bisa membaca info promo. Setelah itu ada tombol button beli dan akan klik tombol button beli. Pastinya Katalog Pro memudahkan Bapak Ibu untuk bisa berbelanja. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, Bapak Ibu bisa isi alamat tujuan pengiriman atau alamat project Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa membutuhkan apabila ada faktur pajak, tinggal centang faktur pajak dan lakukan pembayaran dengan metode pembayaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Jadi fitur-fitur promo itu bisa Bapak Ibu manfaatkan kapanpun dan dimanapun apabila memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Tidak hanya promo Bapak Ibu, kita ada namanya RFQ. RFQ ini adalah request for quotation, di mana Bapak Ibu setelah melihat di halaman promo tidak mendapatkan produk Bapak Ibu yang inginkan, RFQ ini bisa mewadahi produk-produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan. Karena kenapa? Di Katalog Pro ada 800 vendor material dari 20.000 produk yang Bapak Ibu bisa manfaatkan apabila memang kebutuhan proyek Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke tentunya Bapak Ibu. Jadi gampang, cukup mudah, tinggal isi tujuan pengiriman, nama, dan alamat proyek Bapak Ibu, dimanapun alamat proyek tersebut. Apabila ada catatan, Bapak Ibu bisa mengisi catatan dan mengisi tabel. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi 800 produk. Jadi Bapak Ibu mengisi apabila memang kebutuhannya volumenya sangat banyak, terus beraneka ragam material building di dalam satu kebutuhan proyek, atau kebutuhannya ada beberapa dari sipil, ada kebutuhan untuk produk arsitektural atau kebutuhan produk MEP, Bapak Ibu bisa request di halaman RFQ ini. Setelah itu set RFQ, maka saya akan membantu sebagai project spesialis di Katalog Pro untuk memenuhi semua kebutuhan project Bapak Ibu yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ada promo dan RFQ, tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu, kita ada namanya fitur WhatsApp. Di sebelah kanan ini, di layar monitor Bapak Ibu tinggal klik. Secara praktis, tentunya
segala kebutuhan Bapak Ibu bisa informasikan di WhatsApp apabila Bapak Ibu bisa mau berdiskusi secara langsung oleh kami, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan Bapak Ibu untuk kebutuhan proyeknya. Jadi Bapak Ibu tentunya Katalog Pro sudah sangat praktis selain informasi yang Bapak Ibu dapatkan secara detail dan mendapatkan langsung produknya di halaman, yaitu satu halaman, yaitu di Katalog Pro. Bagaimana berbelanjanya? Tentunya bisa lewat WhatsApp tadi, yaitu di 0822 001678, atau berbelanja langsung dengan harga promo, yaitu di katalogpro.co.id/promo, atau minta penawaran harga dengan fitur review di katalogpro.co.id/review. Tidak hanya di platform media digital atau di website Bapak Ibu, tentunya Katalog Pro sudah menghadirkan melalui di Google Play Store. Jadi lewat genggaman tangan Bapak Ibu silakan mengunduh di Play Store, sehingga aplikasi Katalog Pro sudah tersedia, sehingga memudahkan Bapak Ibu dimanapun kapanpun bisa mengakses Katalog Pro. Tentunya sangat mudah. Terima kasih Mas Bayu. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Baik, untuk itu kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi selamat bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan gift Ondulin. Tadi ada pertanyaan terbaik dan juga penerima door prize, dan nanti akan dihubungi kembali oleh teman-teman dari Katalog Pro untuk meminta alamat lengkap untuk pengiriman door prize-nya. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di sesi Product of the Week selanjutnya yang kita adakan di selalu hari Rabu. Dan jangan lupa teman-teman bisa mengunduh Katalog Pro di Play Store, dan nantinya akan bisa gampang untuk lebih mudah untuk bisa mendapatkan informasi data teknis tentang produk material sampai dengan pembelian dari material-material yang dibutuhkan. Jadi untuk itu kita tutup acara hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.